mereka yang membicarakan soal Swangi, maka Swangi itu sendiri akan muncul dan langsung menghilangkan nyawa orang yang bercerita tersebut. Hai guys, balik lagi bersama aku Indri Han. Seperti yang udah kita ketahui, negara kita ini emang sangat terkenal sekali dengan banyaknya cerita mistis dan mitos-mitosnya. Dan aku yakin kalau kalian semua pasti udah akrab banget nih sama yang namanya kuntilanak, pocong, bahkan genderuwo. Tapi pernah gak sih kalian denger dengan yang namanya Swangi? Kalau kalian belum pernah denger, termasuk aku juga sih, salah satu orang yang baru denger soal Swangi ini. Nah, Swangi ini ada yang mengatakan berasal dari Indonesia bagian timur, kayak Maluku, NTT, Papua, dan lainnya. Swangi ini identik dengan ilmu hitam yang suka berburu lidah bayi yang udah meninggal, guys. Aduh, ini opening aja rasanya udah ngeri gini ya. Ya udah, nggak usah kelamaan, langsung aja ya guys. Tapi sebelum itu, aku disclaimer dulu nih guys. Semua balik lagi ke kepercayaan kita masing-masing ya. Jadi kalian mau percaya atau enggak, itu ya balik lagi sama kepercayaan kalian. Hantu-hantu seperti kuntilanak, suster ngesot, bahkan sundel bolong selalu mewarnai cerita masyarakat. Terutama masyarakat di Pulau Jawa. Nah, bukan cuma masyarakat Jawa aja guys yang mempunyai cerita-cerita hantu kayak gitu. Orang-orang dari luar Jawa juga mempunyai ceritanya sendiri yang kemudian dikenal dengan nama Swangi. Nama Swangi ini atau Swangi menurut KBBI ini mempunyai arti burung hantu. Nama Swangi juga mengacu pada roh jahat Sugbelu yang dipercaya selalu mengembara ke sana kemari buat memangsa korbannya. Penyebutan Swangi ini sebenarnya berbeda-beda guys. Di Papua orang-orang menyebutnya Nyata. Terus di Yapen Utara mempunyai sebutan Hinata. Beberapa daerah di Kabupaten Yapen yaitu Pom, Ansus, Woi, dan Marau bahkan masih ditakuti warga untuk didatangi karena ilmu Swangi masih sangat kental dimiliki oleh warga setempat. Nah, Swangi ini melebarkan sayapnya ke daerah Maluku. Udah kayak artis-artis aja nih melebarkan sayapnya ya. Di daerah ini, Swangi dikenal memiliki wujud seorang perempuan cantik. Nah, karena wujud dia perempuan cantik, maka korbannya juga udah jelas ya. Laki-laki hidung belang buat berhubungan badan guys. Setelah Swangi ini berhubungan badan dengan targetnya, baru deh dia menyerang dan memakan alat kelamin pria tersebut. Ngeri banget guys. Swangi ini merupakan hantu dalam kehidupan nyata orang Maluku. Dia nggak meninggal tapi hidup dalam kehidupan nyata, kayak manusia pada umumnya gitu. Nah, yang membedakannya adalah Swangi ini selalu dikaitkan dengan orang yang berilmu sesat atau ilmu hitam gitu ya guys nyebutnya. Nah, ini nih guys yang ngeri. Di Maluku ada satu pulau yang dikatakan warga sekitar ini sebagai pulau para pemuja iblis. Cuma orang-orang yang punya kelebihan buat bisa melihat pulau itu. Dan dikatakan kalau pulau itu adalah istana mewah yang punya 3 bagian yang luasnya bukan main guys. Bagian pertama adalah bagian depan yang menjadi tempat buat persidangan. Terus bagian kedua atau bagian tengah menjadi tempat raja yang memimpin persidangan. Nah, bagian ketiga atau bagian belakang itu digunakan buat tempat pembantaian yang sekaligus menjadi tempat memasak. Ngeri banget kan? Terus nih, pulau ini juga memiliki sebuah batu. Bentuknya itu kayak meja persembahan gitu. Dan biasanya digunain buat darah para korban dari Swangi untuk para penghuni alam gaib. Lebih ngerinya nih guys, kalau ada warga yang sedang kritis, arwah orang tersebut dikatakan sudah dijemput kapal khusus yang dikawal perahu-perahu kecil dengan nahkoda dan anak buah kapal. Perahu-perahu kecil dan nahkoda yang udah disebutkan tadi ini berupa arwah-arwah leluhur ataupun Swangi-Swangi dari pulau tersebut guys. Serem banget gak sih yang datang malah hal-hal begituan? Kukira yang datang ya pertolongan medis atau gimana gitu ya. Swangi ini ditakuti masyarakat karena banyak digunakan untuk membunuh orang, terutama orang yang dia gak suka. Ini sih ngeri banget ya. Ilmu hitam Swangi ini memang udah ngeri banget guys. Kalau kita mempelajari ilmu ini, kita harus menyediakan tumbal yang dari keluarga kita atau keturunan kita sendiri guys. Udah gitu, banyak banget syarat-syarat yang harus dipenuhi dan ditaati.
Kalau kelewat satu aja nih syaratnya, maka orang yang menuntut ilmu ini akan mengalami gangguan kejiwaan atau ya bisa gila. Yang jadi pertanyaannya adalah, kenapa bisa berganti wujud dari manusia menjadi makhluk Swangi itu sendiri? Nah, ini sebenarnya prosesnya panjang banget guys. Bahkan Swangi ini disebut-sebut juga harus memakan daun khusus yang sampai sekarang masih misterius nama daun itu apa. Dalam pandangan orang biasa, daun itu bisa berupa daun singkong atau daun lainnya yang kelihatannya biasa aja gitu guys. Tapi beda halnya nih kalau Swangi yang melihat daun itu. Maka Swangi akan langsung memakannya sebagai salah satu syaratnya dan dikatakan bisa berubah bentuknya menjadi makhluk yang mengerikan. Sebetulnya daun ini merupakan efek yang sangat mematikan dan gak bisa buat disembuhin guys. Orang-orang yang udah terkena efek dari daun ini secara gak langsung udah bisa disebut sebagai Swangi. Tapi ada juga nih cara lain buat bisa merubah bentuk dari manusia biasa menjadi makhluk yang mengerikan. Caranya adalah Swangi ini harus belajar dari Swangi lainnya. Dan ujian terakhirnya adalah orang-orang yang belajar ilmu hitam Swangi ini harus dimutilasi guys. Gila, mutilasi ya. Terus habis dimutilasi, Swangi ini harus hidup kembali dengan ilmu yang udah dipelajari itu. Lah, kalau udah dimutilasi, terus ilmunya nggak nyampe gimana ya? Mana udah kepotong lagi. Ini nih yang lebih ngeri nih. Beberapa masyarakat sekitar percaya jika mereka yang membicarakan soal Swangi, maka Swangi itu sendiri akan muncul dan langsung menghilangkan nyawa orang yang bercerita tersebut. Makanya kalau ada orang-orang luar daerah yang bertanya-tanya soal Swangi, jawabannya itu bakal singkat-singkat gitu guys. Terus banyak masyarakat setempat yang percaya nih kalau Swangi ini melakukan aksinya di malam hari. Nah pada saat itu dia melakukan aksinya, dia itu nggak akan kelihatan guys, kayak bayangan aja gitu. Terus ada juga nih yang bilang cara membunuhnya itu cuma pakai mantra aja guys. Yang serem dan langsung bisa membunuh tanpa menyentuh korbannya. Biasanya orang yang udah jadi targetnya itu akan sakit-sakitan karena hal yang gak wajar. Nah orang-orang biasa seperti kita ini kalau sakit kan pasti bakal pergi ke dokter atau ke rumah sakit gitu ya. Habis ini biasanya rasanya agak mendingan atau sembuh gitu kan. Tapi beda halnya nih kalau kita jadi targetnya Swangi. Dokter bahkan rumah sakit nggak mampu buat nyembuhin penyakit dari Swangi ini. Cuma orang-orang yang punya keahlian spiritualitas aja kayak ustadz atau paranormal aja yang bisa nyembuhin. Tapi di beberapa orang juga nyebutin nih kalau ketika kita kena serangan dari Swangi maka nggak bisa disembuhin dan lambat laun pasti mati. Ngeri banget guys, gak ada pertolongan sama sekali. Nah parahnya lagi guys, tubuh orang yang udah mati itu nantinya bakal didatengin sama Swangi. Terus dimakan sama dia. Entah itu bagian tangan, perut, atau yang lainnya. Ngeri banget guys. Hal ini juga dilakukan karena dia percaya nih, setelah memakan mayatnya, dia bisa menambah ilmunya yang udah dia punya guys. Nah saat dia melakukan aksinya di malam hari ini, ada beberapa ciri-ciri yang dapat dikenali kalau dia adalah Swangi. Sebenarnya ini ada beberapa versi ya guys, dan salah satunya adalah bola api yang melayang-layang tepat di atas rumah korbannya. Terus dari bola api itu dikatakan kalau Swangi ini dapat berubah bentuk menjadi sosok hantu dengan wajah yang sangat menyeramkan. Berubah bentuk itu ya, kayaknya serem banget sih kalau aku bayangin. Versi lainnya juga mengatakan kalau dia mempunyai wajah yang sangat seram dengan kepala bersayap guys, yang terbang mencari mangsanya. Dan Swangi ini juga dikenal dengan ritual mistisnya, yaitu menari di tengah bulan purnama. Bagi orang yang mempunyai ilmu tinggi, ilmu spiritual gitu ya, Swangi ini bisa dilihat dari matanya yang menyala terang, giginya tajam, dan memiliki aroma binatang kus-kus. Terkadang juga bentuknya bisa binatang guys. Dari tadi kan kita udah bahas hal-hal seremnya mulu nih dari Swangi. Terus apa ada penangkalnya? Jawabannya ada guys. Ada yang mengatakan kalau Swangi ini memiliki beberapa pantangan, yaitu jeruk purut, ikan poro babi, dan kora laut. Nah, jika Swangi dihadapkan dengan benda-benda tersebut, Swangi akan menjadi beringas dan jahat. Jadi kelihatan kan kalau dia udah beringas dan jadi jahat. Fun fact dikit nih guys, biar nggak tegang-tegang banget. Di tahun 2016 kemarin, ada salah satu rumah produksi, Putra Tidore Produksi, membuat film berjudul Swangi. Nah, bagi kalian yang suka banget nih nonton film-film horor, bisa banget tuh habis nonton video aku ini, langsung nonton filmnya.
Aku yakin deh, kalian pasti bakal meremelek. Oke guys, itu tadi pembahasan tentang Swangy. Kalau kalian ada masukan, boleh banget nih share-share di bawah ya. Barangkali kalian punya pengalaman atau mau nambahin versi kalian sendiri juga boleh banget. Sekian video ini berakhir, saya Indri Hanhan pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. See you!